Warga desa Lesong Daya, Kecamatan Tambaru, Kabupaten Pamekasan sempat geger lantaran penemuan jasad seorang pria yang ditemukan dalam keadaan terbakar pada Kamis malam. Kurang dari 24 jam, dua pelaku berhasil diamankan, yakni seorang wanita berinisial SW dan seorang pria bernama Nawiski. Keduanya merupakan mantan suami istri. Menurut Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Doni Setiawan, awalnya korban diajak ketemu oleh SW di desa Lesong. Sementara di TKP, Nawiski sudah menunggu. Setelah membacok korban, kemudian kedua pelaku membakar korban. Keduanya mengaku sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Motif sementara adalah perselingkuhan antara korban dengan SW. Resmob atau Satreskrim tidak sampai dari 1/24 jam bisa terungkap. Yang mana pada intinya bisa disampaikan motif masalah sakit hati atau karena. Kini kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya eksekusi tanah dan bangunan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pihak termohon yang tak menerima eksekusi memukul bagian kepala panitera hingga bocor. Terjadi kericuhan eksekusi tanah dan bangunan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Aksi dorong pun tak terhindarkan oleh petugas dan keluarga termohon karena menolak tanah dan rumahnya dieksekusi karena masih melakukan perlawanan di PT UN. Namun panitera yang memimpin jalannya eksekusi dipukul pada bagian kepala oleh anggota keluarga termohon hingga mengalami luka di kepala. Meski sempat mendapat perlawanan, namun eksekusi tetap dilakukan tim jurusita dengan mengarahkan alat berat. Rumah milik Situa Hasugian dirobohkan, sementara barang-barang miliknya telah dikosongkan sebelumnya. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Metro Bekasi mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan scam online dengan modus mengaku sebagai polisi. Dalam penggerbekan tersebut, polisi mengamankan 27 warga negara asing di wilayah Bandar Lampung, 6 diantaranya adalah wanita. Satreskrim Polres Metro Bekasi melakukan penggerebekan sebuah rumah mewah dijadikan tempat penipuan online atau scamming di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 27 warga negara asal China yang diduga terlibat dalam kegiatan penipuan online atau scamming. Modus operandi para pelaku itu berpura-pura menjadi anggota kepolisian China untuk melakukan penipuan terhadap warga negara China yang berada di Indonesia. Dari hasil investigasi, para pelaku diduga merupakan pekerja yang dikendalikan oleh seseorang berasal dari China Taipei atau Taiwan. Jadi memang modus operandinya mereka menyasar orang yang sudah lansia atau sudah tua supaya tidak bisa secara detail melihat chat-chat yang ada dikirimkan oleh mereka. Tapi ketika salah satu link phishing itu diklik, akhirnya dia bisa generate di handphone korban, termasuk untuk memindahkan dana dari bank ke rekening penampung dan para pelaku ini. Untuk saat ini ke 27 warga negara Cina ini kami tempatkan pada ruang detensi imigrasi kantor imigrasi Bekasi. Selanjutnya, ke-27 warga negara China tersebut akan dideportasi keluar dari wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan yang menggemparkan warga Porong Sidoarjo, Jawa Timur pertengahan Oktober lalu akhirnya terungkap.
Pelaku yang merupakan tetangga desa korban menembak korban dengan senapan angin karena diduga hendak mencuri hewan ternaknya. Polisi berhasil menangkap seorang pria warga Kedung Boto, Porong, Sidoarjo karena membunuh tetangganya Suyadi, usia 48 tahun, warga desa Waung, Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi menemukan sebuah senapan angin laras panjang di balik kasur rumahnya yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, pembunuhan terjadi saat pelaku mendengar suara berisik di kandang ayam miliknya. Pelaku yang kesal karena ayam dan bebeknya sering hilang, mengambil senapan angin dan menembaknya ke arah korban yang diduga hendak mencuri ayam milik pelaku. Korban yang tertembak sempat berdiri dan mendekati pelaku dan mengaku sebagai warga desa sebelah. Korban kemudian berjalan ke arah jalan desa dan akhirnya terjatuh, tewas bersimbah darah di pinggir jalan desa. Motifnya yaitu bahwa tersangka merasa resah karena sudah 2 kali merasa kehilangan ayam dan bebek mentornya, sehingga tersangka menyiapkan senapan angin dengan maksud dan tujuan untuk digunakan menembak apabila ada pencuri lain di kandangnya. Sebelumnya, korban ditemukan tewas di pinggir jalan desa. Korban yang diduga memiliki kelainan suka mencuri ini diduga tewas setelah dadanya tertembus peluru senapan angin. Hansip tewas tertembak saat coba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak pelaku. Dari rekaman CCTV, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 orang pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai hansip melihat 2 orang mencurigakan sedang mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban kemudian mendatangi lokasi dan menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak pada bagian perut. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Dia maling apa tuh? Motor ini. Ada berapa orang pelaku? 2 ya? 2, yang ada dari CCTV 2. Nah, korban tembak ke bagian apa ini? Perutnya. Langsung meninggal. Kasus penembakan ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Oknum polisi berinisial WA, pelaku pembunuhan dosen di Kabupaten Bungo Jambi menjalani sidang etik sebagai anggota polisi. Bribda WA terbukti bersalah dan dihentikan dari anggota polisi. Digelar di Gedung Siginjai, Polda Jambi, sidang Komisi Kode Etik Profesi berlangsung selama 15 jam. Hasil putusan sidang menyatakan Bribda WA terbukti bersalah dan diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota polisi. Dipimpin oleh PLT Kabid Propam Polda Jambi, sidang menghadirkan 8 orang saksi, termasuk tim dokter dan keluarga korban. Bribda WA terbukti membunuh EY, dosen universitas swasta di Kabupaten Bungo Jambi. Ia juga membawa kabur mobil korban.